Perkara surat jalan palsu dan red notice Joko Chandra dilimpahkan ke Kejaksaan Agung oleh Bareskrim Polri. Selain berkas perkara Joko Chandra, berkas perkara terkait dugaan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah terlebih dahulu masuk tahap 1. Setelah melakukan penyidikan, Bareskrim Polri akhirnya melimpahkan berkas kasus surat jalan palsu dan red notice Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas ini untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Penyidik Tipikor kemarin hari Rabu tanggal 2 September 2020 jam 13.00 telah melimpahkan atau bahasanya melakukan tahap 1 penyerahan berkas perkara atas nama tersangka saudara PU, saudara TS, saudara JST, dan saudara NB. Dan berkas perkara tersebut telah diterima kemarin oleh Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung. Selanjutnya berkas perkara akan dipelajari oleh Kejaksaan Agung. Penuntut umum memiliki waktu 7 hari untuk meneliti berkas perkara penyidikan. Jika dinyatakan lengkap, maka perkara akan berlanjut ke tahap berikutnya. Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice Joko Chandra, 2 tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan 2 tersangka lainnya sebagai penerima suap. 2 penyuap adalah Joko Chandra dan pengusaha Tommy Sumardi. Sedangkan 2 penerima suap adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan mantan Karokorwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga telah melimpahkan berkas kasus gratifikasi Pinangki Sirna Kumalasari. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenderal, jaksa, pengusaha hingga lurah terseret kasus Joko Chandra. Kasus terbongkar saat Joko Chandra mengajukan PK kasus hak tagih Bank Bali. Terbongkarnya kasus Joko Chandra berawal ketika buronan kasus hak tagih Bank Bali ini mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko Chandra mendaftarkan PK 8 Juni lalu. Belakangan, Joko Chandra memiliki IKTP saat mendaftarkan PK ke pengadilan. IKTP diduga dibuat pada hari yang sama saat Joko Chandra mendaftarkan pengajuan kembali. Diketahui perekaman IKTP dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Setelah diusut, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan diduga berada di balik cepatnya proses pembuatan IKTP Joko Chandra. Dari sinilah penelusuran merembet ke sejumlah instansi. Salah satunya melebar ke institusi kejaksaan. Muncullah nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga berperan besar dalam kasus Joko Chandra. Pinangki menjabat sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Diduga dalam perjalanan ke luar negeri pada tahun 2019, yaitu ke Malaysia dan Singapura, Pinangki bertemu dengan Joko Chandra yang berstatus buron. Pinangki kini telah menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari sedang menjadi sorotan publik. Dengan gaji dan tunjangan sebagai pejabat eselon 4 PNS, Pinangki memiliki aset yang fantastis. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang tersangkut kasus dugaan gratifikasi dari Joko Chandra disebut-sebut memiliki gaya hidup mewah. Pinangki sempat kedapatan operasi hidung di salah satu klinik kecantikan di Amerika Serikat. Padahal jika mengacu pada besaran gaji dan tunjangan sebagai pejabat eselon 4 PNS, uang yang diterima tiap bulannya hanya sekitar 12 juta rupiah. Pinangki diketahui memiliki 3 properti berupa tanah dan bangunan dengan nilai 6 miliar rupiah.
Pinangki juga memiliki aset 3 mobil dengan nilai 630 juta rupiah yang tercatat dalam LHKPN yang disampaikan pada 31 Maret 2019. Namun ternyata Pinangki diketahui memiliki mobil mewah seharga 1,7 miliar rupiah yang tidak tercatat dalam LHKPN yang dilaporkannya. Total harta yang dimiliki Pinangki adalah 6,8 miliar rupiah, belum termasuk mobil mewah yang disita oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka atas penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Penetapan tersangka setelah Puspom TNI menyelidiki secara mendalam. 29 anggota TNI Angkatan Darat ditetapkan sebagai tersangka penyerangan Polsek Ciracas Selasa 29 Agustus lalu. Penyidik Puspom TNI telah memeriksa 51 saksi sebelum menetapkan tersangka. Para anggota TNI yang menjadi tersangka berasal dari 19 kesatuan. Perkembangan markas. Jumlah tersangka diperkirakan akan kembali bertambah. Para tersangka akan segera ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik Puspom TNI AD masih memeriksa 21 personil untuk mencari tersangka lain yang terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas. Yang sudah diperiksa sebanyak 51 personil. Personil dalam hal ini adalah prajurit. Terdiri dari 19 satuan. 2 yang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan sudah diajukan penahanan sebanyak 29 personil. Kejaksaan Tinggi Bali menolak permohonan penangguhan penahanan terdakwa drummer SID Jerings. Berkas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran ujaran kebencian telah dilimpahkan pihak Kejati Bali ke Pengadilan Negeri Denpasar. Pengajuan penangguhan penahanan drummer SID kembali ditolak. Sebelumnya penangguhan penahanan juga pernah diajukan ke Polda Bali. Usai berkas perkara Jerings dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar, drummer SID dapat kembali mengajukan penangguhan penahanan ke Majelis Hakim. Humas PN Denpasar, Imade Pasek mengatakan pihaknya sedang menyusun proses penunjukan hakim dan jadwal sidang. Rencananya sidang Jerings akan digelar secara online karena pandemi COVID-19. Kasus ini mencuat setelah Jerings dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali usai mengunggah status di media sosial. Dan dari hasil analisa, hasil kajian dari penuntut umum, mereka berpendapat bahwa pasal 21 KUHP terkait dengan syarat objektif dan syarat subjektif itu masih terpenuhi, tetap terpenuhi, sehingga permohonan tersebut itu